Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benajir Buto dari kelas 12 IPS 2. Video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha selaku guru sejarah peminatan di SMA Negeri 1 Warung Kondang. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meski sudah merdeka, tetapi penjajah masih menentang dan tidak mengakuinya. Belanda mencoba kembali merebut Indonesia dengan senjata tetapi berakhir dengan kegagalan. Apalagi adanya kecaman dari dunia internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB menyerukan diadakannya perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan, yaitu konferensi meja bundar. Tapi sebelum konferensi meja bundar, sudah dilaksanakan pertemuan yang menghasilkan perjanjian, yaitu seperti perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Beranjak dari pertemuan PBB pada 21 Januari 1946, perwakilan Republik Sosialis Ukraina mengusulkan agar kemerdekaan Indonesia dibahas oleh PBB karena akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia tercatat beberapa badan perdamaian dibentuk oleh PBB untuk Indonesia, yaitu pertama yaitu KTN atau Komisi Tiga Negara, dibentuk akibat agresi militer Belanda I yang terdiri dari negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. KTN berhasil membawa Indonesia ke meja perundingan Renville. Yang kedua yaitu UNCI atau United Commissioners for Indonesia, dibentuk pada 28 Januari 1949 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut berisi UNCI beranggotakan Australia yang diwakili oleh Critchley, Belgia diwakili oleh Hermans, dan Amerika Serikat diwakili oleh Merle Cochrane yang berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke perundingan Rumroyen pada 7 Mei 1949. Perjanjian Rumroyen terjadi pada 14 April sampai 19 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Dr. Van Rooyen. Dalam perundingan ini, setiap delegasi mengeluarkan pernyataannya sendiri-sendiri. Yang pertama, pernyataan menurut Mr. Muhammad Rum. Yang kedua, pernyataan menurut Dr. Van Rooyen. UNCI berperan juga mengantarkan Indonesia Belanda ke perundingan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara Republik Indonesia, Belanda, dan BVO. Pada konferensi meja bundar, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Mr. Supomo, Sukiman, Suyono Hadinoto, dan kawan-kawan. Sementara Belanda diwakili oleh Van Marsheven dan Bijzerkomst voor Federal Overleg atau BVO. Perundingan konferensi meja bundar menghasilkan sejumlah dokumen, yaitu seperti Piagam Kedaulatan, Statula Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Dari konferensi meja bundar tersebut menghasilkan hasil atau isinya, yaitu sebagai berikut. Selain itu, perundingan ini mengenai hutang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin menyerahkannya kepada Indonesia. Pada saat itu, delegasi Indonesia marah
Tapi pada akhirnya pada 24 Oktober Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden hutang pemerintah Belanda. Kemudian pada 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia dipisahkan. Penyerahan dilakukan di dua tempat, yaitu Jakarta, Indonesia, dan Amsterdam, Belanda. Nah, itu dia materi mengenai konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.